terkait katanya Kang Kamil diduga mengalami korban penipuan. Bisa dijelaskan Kak Kamil tentang kronologisnya seperti apa Kak Kamil? Ya, kronologisnya sebenarnya ini kasus 8 tahun yang lalu. Jadi saya mendapat pekerjaan dari Waskita Karya ke LMA, Lancar Mandiri Abadi, terus ke PT saya, PT Mitra Kembar. Saya selaku komisaris di sana, direkturnya masih keluarga kita semua, masih keluarga saya lah. Ada Elis, ada Pak Joan di dalam perusahaan itu. Nah, kemudian itu adalah pekerjaan tol pertama yang dilakukan apa ya oleh Pak Jokowi pada saat masa pemerintahan Presiden Jokowi, yaitu tol Sumatera, Medan Tebing Tinggi. Nah, itu saya mengerjakan paket 3, paket 4. Nah, paket 3, paket 4 itu jumlah kedua total itu 100 miliar. Nah, pada saat udah selesai kita kerja, kita memang nggak sampai ngukur di situ. Kenapa? Karena pekerjaan kita pada saat itu diiming-imingin Pak Jokowi mau datang ke Medan dan mau memberikan penghargaan tol tercepat. Jadi kita harus buru-buru ngerjakannya. Nah, jadi kita buru-buru ngerjakan tol itu sehingga kita belum ada tuh ngukur gitu. Jadi kayak kalau kita kerja terus kita ngukur volumenya berapa. Jadi belum sempat kita ngukur sebelum Pak Jokowi memberikan penghargaan. Pak Jokowi memberikan penghargaan, setelah selesai diberikan penghargaan kepada Waskita dari Pak Jokowi kepada Waskita dan LMA, ternyata tragedi itu terjadi. Jadi kita itu volume yang kita bilang misalkan ribuan lah, 3.000 contohnya. Ternyata diklaim PT LMA itu hanya 1.000. Jadi kita mengalami kerugian. Kontrak kerja yang 100 miliar itu yang masuk ke rekening kita, yang udah sama-sama kita cross check hanya 41 miliar. Jadi saya dirugikan sebesar 50 miliar. 90% kita udah ngerjakan, 10% itu kita udah ribut-ribut di lapangan. Karena informasi kita nggak dibayar, sehingga di lapangan itu udah jadi amburadul, acak-acakan. Kita kan ada utang minyak, utang tanah, itu mereka pada ngejar ke saya. Sehingga itulah saya harus jual rumah, jual semuanya untuk menutupi membayar gaji dan hutang-hutang yang ada di lapangan. Kita nuntut nih ke Waskita. Kata Waskita, saya nggak kenal yang namanya PT LMA, PT saya. Padahal di lapangan kita selalu bersinggungan kan. Karena pada saat kita retretan mobil tanah itu dikasih ke LMA, ke Waskita, kan dia ada sign, ada bukti-buktinya semua bahwasannya kita itu memang walaupun dia berkontrak benar secara tertulis, pas kita berkontraknya sama LMA, tapi di lapangan kita kenal, tapi dia bilang kita nggak kenal sama yang namanya PT MTS, sehingga dia nggak bisa bantu. Jadi Mbak Kamel harus ke PT LMA. Saya ke PT LMA juga di bola, dilempar-lempar bola, katanya PT Waskita yang tidak membayar, belum membayar. Nah, setelah 8 tahun ini, saya warawiri ke sana ke sini. Saya kemana-mana deh, udah minta tolong, ya selaku perempuan, kita udah bangun tol. Ya karena kenapa saya mau bangun tol di Medan? Karena saya berpikir kan itu kampung halaman saya udah sukses di Jakarta, kalau bahasa Medannya itu Marsipaturi Utanabe, sukses di kota-kota, bangun kampung. Itulah kenapa saya terima pekerjaan dari PT LMA. PT LMA itu sebenarnya teman, dulunya PT LMA nggak seperti sekarang kaya raya, bilioner. Dulu dia biasa-biasa aja lah, standar lah seperti saya juga. Dia ngasih kerjaan ke kita, dia ibaratnya mengkolek lah kita kontraktor kecil. Bukan hanya saya nih korbannya, banyak lagi. Sepanjang yang ngerjakan tol Sumatera itu dari Waskita Karya ke LMA semua habis dimiskinkan oleh Waskita dan LMA. Nah, jadi dia ngasih kerjaan ke saya PT LMA, dia dapat 10% nih. Kita yang kerja, kita nggak dibayar, kita dimiskinkan, kita sudah berbuat untuk negara ini membangun tol. Ternyata setelah 8 tahun kemarin, pas kita Pak Prabowo kemarin jadi, mungkin ada bukan hanya saya, mungkin banyak lagi yang lainnya juga diblok gitu rekeningnya. Atas kasus mungkin karena kita nggak menyelesaikan pajak. Nah, sebenarnya pajak itu sudah kita nego karena kita mengalami kerugian. Waktu selesai pekerjaan saya udah ke pajak melalui konsultan pajak. Kita udah mengalami kerugian,
kita menutup perusahaan, kita nggak dibayar sehingga kita nggak bisa bayar pajak. Gitulah kita sampaikan ke kantor pajak. Tapi setelah 8 tahun kemarin, pas Ibu Sri Mulyani itu bukan hanya saya, seluruh Indonesia kan banyak tuh yang di blok-blok waktu Pak Prabowo baru naik. Nah itu saya salah satunya. Di situ saya shock banget, kok bisa gitu. Kayaknya luka lama itu terulang kembali, hal yang udah sebenarnya udah hampir saya move on dengan tidak dibayar 50 miliar itu sama waskita, sama LMA. Ternyata luka terbuka lagi melalui pajak ini. Saya diskusi sama kantor pajak, katanya ya karena PT LMA membuka faktur pajak dan memakai faktur pajak itu sehingga pajak ini muncul. Sehingga PT Mbak Kamel jadi dikena, harus berkewajiban membayar pajak. Di situ saya sampai detik ini masih dienolkan rekeningnya, diblok pajak. Saya ini warga negara Indonesia. Saya taat pajak lah. Kita bekerja, bangun tol, kok kita malah jadi korban. Di situ, waduh kayak penjahat KPK, sakitnya luar biasa. Sampai detik ini, saya udah lapor Mabes Polri juga, laporan apa ya, LI katanya, belum LP lah. Kita lagi proses laporan, tapi LMA belum dipanggil juga. Jadi saya di sini minta tolong sama Pak Prabowo untuk bantu saya Pak. Saya warga negara Indonesia, saya pendukung Pak Jokowi, Pak Prabowo juga. Tolong kita korban yang mengerjakan tol itu, tolong dibantu untuk dibayar lah Pak. Karena masyarakat udah menikmati tol, tapi kami yang mengerjakan itu yang jadi korban di lapangan.